Tapi ini kita bahas dulu ya. Tapi nanti anak anak tuker ya. Jadi yang megang bukan yang isi gitu ya. Nah, betul pandang. Ya Haji, nggak boleh ada intervensi ya. Baik. Nah, Yasin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tapi kita sambil lihat buku ini ya, Mukhtarat ya. Nah, jadi kita bahas dulu di soal yang muqaddimah. Nah, ini banyak yang kosong ini. Muqaddimah ya, kita lihat di Baik, kita lihat di situ pengertian isim ya. Apa itu isim? Kata yang menunjukkan benda. Kata yang menunjukkan benda, sifat, kata keterangan waktu. Nah, itu ya jawabannya ya. Jadi kalau dia kalau dia benar itu biarkan aja. Tapi kalau dia salah baru dicoret. Jadi nanti ngitungnya salahnya, gitu. Kalau keterangan doang ada waktunya. Kata keterangan. Ada waktu. Baik. Cuman isim adalah kata keterangan gitu? Ya, menunjukkan kata benda, sifat, dan kata keterangan. Ah, boleh. Yang penting ngerempet ya. Boleh dong dimasuk waktunya. Jadi mengingat saja. Baik. Makanya maknanya kita masuk ya. Kemudian fi'il adalah kata kerja ya. Fi'il adalah kata kerja menunjukkan waktu tertentu. Atau kata kerja saja boleh ya. Tidak ada kata yang menunjukkan waktu tertentu. Kata yang menunjukkan waktu tentu. Tapi nggak ada kata kerja mengkantar. Oh, itu belum dapat kayaknya. Salah itu. Nah. Karena dia intinya kata kerja. Kerjanya itu intinya. Baik. Kemudian pengertian huruf ya, yaitu kata yang tidak berfungsi kecuali bersambung dengan kata lainnya. Atau ada jawaban lain? Gak ada ya? Baik. Jadi yang dicoret itu hanya yang salah. Jadi yang benar itu biarkan. Jadi kita nanti ngitung salahnya. Baik, kemudian ciri isim. Apa ciri isim? Adanya tanwin, alif lam. Baik. Nah, dia ada huruf nida diawali oleh huruf jar bersambung dengan isim lain. Ada jawaban lain? Baik. Nah. Boleh. Nah. Ini Abu Zaid jawab adanya tak marbutoh ya. Mungkin di sebagian kasus iya nih. Cuman ini kadang masih syak ya. Nah, cuman sebagian buku itu mengatakan tak marbutoh ciri isim ya kelas laba sabih. Baik. Kemudian bab yang pertama ya, bab tentang isim ya. Bab 1 isim ditinjau dari huruf akhirnya ada 4 ya. Yang pertama apa? Isim maksur ya. Nah, yang kedua isim manqus ya. Isim maksur apa itu? Yang diakhiri oleh alif ya. Sebelumnya harokat fathah. Nah, kemudian yang kedua isim manqus, apa itu isim manqus? Diakhiri oleh ya sebelumnya kasrah. Nah,
Sementara bolehlah dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga isim mamdud ya, yang diakhiri oleh apa? Hamzah. Yang sebelumnya ada alif tambahan ya. Yang keempat isim sahih ya, yang tidak termasuk tiga di atas. Nah, itu jawabannya ya. Jadi intinya dari huruf akhirnya ada isim, maksur, mankus, mamdud dan sahih. Nah, kemudian bab kedua isim ditinjau dari jenisnya. Apa itu? Isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Nah, boleh lah. Ini masih boleh-boleh ya nanti. Nanti merojah kedua nggak boleh. Baik. Jadi mungkin bisa berurutan, ini bisa menyebutkan bagiannya. Nanti bisa menyebutkan taksimnya. Nanti setelah itu menyebutkan beserta contohnya gitu. Jadi perlahan-lahan ya. Baik. Kemudian ciri-ciri isim muannas. Ada 8 ya. Nah. Yang pertama apa? Adanya tak marbutoh. Yang kedua, nama wanita. Ketiga, sifat khusus wanita. Keempat, anggota badan double ya. Sifat ikut wazan fu'la. Sifat ikut wazan fa'la. Sifat ikut wazan fa'la'u ya. Yang kedelapan, tidak ada tandanya ya. Itu dengan apa? Sama'ina. Kalau kata yang tidak memiliki tanda muannas, tapi hukumi muannas. Ah, boleh. Jadi dia nggak ada tandanya, tapi apa? Dihukumi muannas ya. Karena ada kebiasaan orang Arab mengatakan seperti itu. Betul. Abdun, ya kan? Nah, Kalau belakangnya kosong kan, jawabannya kosong disalahkan. Jadi kalau nggak dijawab itu salah. Nah, kebiasaan orang Arab bisa. kebiasaan orang Arab bolehlah, boleh. Nah. Ada lagi pertanyaan lain? Ini murojaah satu ini bisa berkali-kali nanti. Pokoknya benar-benar harus sampai mutkin sekali ya, nah. Mutkin. Nanti kalau yang murojaah satu itu sudah, nanti murojaah dua tentang fiil. Nanti murojaah tiga baru kaidah nahwu itu ya. Kemudian bab 3 isim ditinjau dari jumlahnya. Apa itu? Isim mufrad, isim musanna. Nah. Musanna ada dua, yaitu apa? Musanna hakiki dan musanna mulhaq. Nah. Kan ada A, ada B. Kemudian isim jamak ada 3. Mudzakkar salim, kemudian muannas salim ya. Kemudian jamak taksir ini. Ini penulisannya agak aneh ini ya. Masya Allah. Baik. Itu jawabannya ya. Nah. Jadi kalau musanna hakiki ya. Apa musanna hakiki? Musanna yang dibuat dari isim mufradnya kemudian ditambah apa? Alif nun dan ya nun ya. Harokat nunnya selalu apa? Fathah atau kasroh? Kasroh. Ini kan rumusnya ya. Yang musanna hakiki ya. Masih ingat ya? Baik. Kemudian kalau yang tambah ya nun, nunnya juga apa? Kasroh. Cuman yang alif nun sebelum alif apa? Fathah. Kalau yang ya sebelumnya apa? Kasroh atau fathah? Fathah juga ya. Ini kadang-kadang sering. Kelas. Jadi misalkan Muhammad Dani ya. Kemudian Muhammad Daini. Nah gini kan. Ini selalu kasroh. Nah sebelum ini dia selalu apa? Fathah. Ini berbeda dengan jamak mudzakkar salimnya. Nah nunnya dia apa? Fathah. Nah huruf sebelum ini ngikutin apa? Di sini ya. Muhammad Dinana.
Nah, di sini ngikutin huruf Ya. ini ya. Ini hati-hati ya. Jadi kalau musanna nunnya selalu kasroh, ya. Kemudian huruf sebelum alif atau ya tetap fathah. Kalau ini nunnya selalu fathah, sebelum waw domah, sebelum ya kasroh. Muhammaduna, Muhammadina. Baik, kalau musanna mulhaq itu apa itu? Nah, yaitu isim musanna yang tidak ada isim mufradnya ya. Jadi dia ada alif nun ya, atau bisa juga ya nun, tapi nggak bisa dilepas dia. Nah, contohnya apa? Kila, kilta, isnani, isnatani, dan sintani. Nah, kalau isim jamak ada 3 ya. Jamak mudzakkar salim ya. Itu dengan menambahkan apa? Waw nun atau ya nun ya. Dan di situ ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Nama laki-laki atau sifat untuk laki-laki. Jadi bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim ya. Kemudian yang kedua jamak muannats salim. Ditambahkan apa? Alif dan ta ya. Taknya berharokat dhammah atau kasroh. Nah, jamak taksir ini tidak ada apa? Tidak ada rumusnya ya. Jadi dia pakai hafalan. Nah ini ya, ini bab ketiga. Isim ditinjau dari sisi jumlahnya, mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Musanna hakiki, musanna mulhaq. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Nah, udah 3 bab ya. Kalau tulisnya salah, Dua. jangan taksir dia tapi pakai sa. Nggak pakai sin. Bolehlah dulu ya. Ini rata-rata banyak yang salah nih. Ya. Kalau Arabnya kan ada sedikit kalau dalam apa? Kayak gini kan salim ya. Ini harusnya Abu Zaid gini nih. Nah, gini kan. Jangan mau anak saling gitu. Harusnya kan salim ya kan. Panjang ya. Nah. Juga nanti dalam penulisan itu harus sering dilatih. Mungkin nanti akan ada sesi gini. Jadi sesi imla namanya. Nah, jadi anak baca sebuah kalimat didengarkan ditulis. Ini juga penting ini masalah ini. Ya. Sebenarnya dia sebelum sesi imla itu ada sesi menyambung huruf sebetulnya. Itu harusnya dipelajari itu kayaknya ada di pelajaran kitabah ya. Ada kan ya? Jadi oh gitu. Jadi huruf putus-putus, ini nyambungnya gimana gitu. Baik. Nah ini bab 3 ya. Sekarang bab keempat ya. Isim ditinjau dari kejelasannya ya. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifat ya. Nah itu di halaman berapa itu? 15 ya. Nah isim ma'rifat ada 7. Nah. Yang pertama bisa kita lihat di situ berupa isim apa? Domir. Nah. Baik. Oh, yang pertama ada alif lam, kedua isim domir ya. Ketiga apa? Isim isyarah. 4 isim mausul. Kelima munada. Keenam alam. Ketujuh bersambung dengan isim ma'rifat. Bedakan antara ma'rifat dengan mabni. Iya. Nah, itu mirip itu. Agak sama itu. Nah. Itu ya, ini juga harus dihafalkan ini ya. Jadi isim ma'rifat itu ada 7 ya, dan ini harus betul-betul hafal ini. Kita bedakan antara ma'rifat dengan apa tadi? Mabni. Kalau yang terakhir mudah ilaih. Mudhof ilaih nggak mesti dia. Keliru ya. Karena dia harusnya mudhof kepada isim ma'rifat. Sedangkan mudhof ilaih itu bisa nakirah dia. Coba dicek dulu, cek dulu. Istifham itu mabni ya.
Coba cek dulu di bukunya ya, halaman Nggak ada kita masuk 15 sampai 19 ya. Isyarah masuk halaman. Jadi ini salah saja. Salah. 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 Jadi dia nggak dapat intinya ya. Keterangannya aja atau gimana yang salah? Kalau keterangannya salah dia tetap salah dia. Enggak, maksudnya salahnya satu isi ma'rifatnya atau yang habisnya. Coba. Salahnya per ini, per poin. Yang Jadi jangan di semuanya gini. yang salahnya aja. Nah, gini. Jadi ini hitungannya per ini ya. Ya 1, 2, 3. Jadi kalau salah semua salah 7 ini. Jadi kalau salah satu ya hanya salah satu gitu. Baik. Cari. Coba cek lagi Mbak Yudi. Istifham enggak? Istifham ya? Bertemu dengan isi ma'rifat yang ada. Ada iya. Baik. Coba cek dulu ya. Nah, sekarang kita pindah ke yang bab 5 ya. Isim ditinjau dari perubahan harokat akhir. Jadi dia ada isim nomor 1 apa? Mu'rab. Nomor 2 apa? Mabni. Nah, isim mabni ada berapa? Ada 8 ya. Nah, bisa dicek di halaman 21 ya. Nah, bisa dicek ya. Yang pertama dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat. Jadi dhamir itu mabni sekaligus apa? Ma'rifat. Isim isyarah mabni sekaligus ma'rifat. Isim mausul mabni sekaligus ma'rifat. Nah, 3 itu dua-duanya. Nomor 4 isim syarat, nomor 5 isim istifham, 6 isim fi'il atau asmaul af'al. Nomor 7 sebagian dzaraf ya. Nomor 8 al-a'dad al-murakkab ya. Kalau hanya dzaraf enggak? Ba'do bisa. Dia harus jawabannya harus sebagian dzaraf. Karena hukum dzaraf itu hukum asalnya mu'rab dia. Kalau kata yang menunjukkan kata keterangan waktu dan tempat yang mabni, kata keterangan waktu tempat yang mabni, yang menunjukkan kata keterangan waktu dan tempat yang mabni. Nah, kelas boleh lah. Itu ba'du dzarfina. Sebagian. Itu jawaban siapa itu? Ketua kelas. Boleh. Coba sambil cek ya. Kalau salah dicoret ya. Kalau ragu-ragu silakan ditanyakan. Kalau sebagian kata keterangan tempat dan waktu doang. Sebagian kata keterangan tempat dan boleh. Karena dzaraf itu kan kata keterangan tempat atau waktu. Pokoknya harus ada sebagian. Kalau nggak ada sebagiannya itu keliru ya. Baik, coba cek. Sudah cek semuanya? Nah.
Baik. Sekarang kita pindah ke tanda-tanda i'rab. Ini di halaman berapa ini? 58. 58. Masya Allah. Nah, Mungkin baik. tanda-tanda i'rab ya. Yang pertama apa? Isim mufrad nomor 1 ya. Rofaknya apa? Dhammah. Kemudian nasabnya fathah, jernya kasroh. Itu jawaban nomor 1. Jadi jawaban nomor 1 mufrad, dhammah, fathah, kasroh. Nah, itu jawabannya. Baik. Nomor 2 isim apa? Maksur ya. Isim maksur. Rofaknya dengan apa? Isim maksur rofaknya dhammah muqaddarah. Nasabnya fathah muqaddarah. Jernya kasrah muqaddarah. Nah, nggak boleh. Salah ya. Jadi harus ada dhammahnya. Mungkin dia ada imah juga di saya. Jadi kalau dia muqaddarah jawabannya ya kita coret, kita kasih jawaban qaddarullah ya. Qaddarullah. Ayo. Nah, ini tanda i'rab isim 9 ini harus mutkin ini ya. Ini harus mutkin, keluar kepala harus ini. Pokoknya anak talqis ini harus mutkin banget ini ya. Nah. Kemudian nomor 3, isim manqus ya. Baik. Rofaknya apa? Dhammah muqaddarah, nasabnya fathah dhahirah. Jernya kasrah muqaddarah. Baik, nomor 4 isim musanna. Rofaknya dengan alif, nasabnya dengan ya, jernya dengan ya. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima jamak muzakkar salim ya. Rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan ya, jernya dengan ya. Itu nomor 5 ya. Kemudian nomor 6 jamak muannas salim. Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan kasrah, jernya dengan kasrah. Nanti kalau ngafalin ini agak susah, nanti ada metode lain gampang ngafalin ini, silahkan masing-masing ya. Nah, kalau anak sendiri sih ngelihat kolom ini, ya insya Allah langsung hafal kalau anak dulu belajar ini ya. Maka ada rumus begini-begini, menurut saya itu malah kalau bagi anak ya kan tiap orang beda-beda gitu. Ada yang ada rumus-rumus apa sih namanya itu? Dulu ada rumus Asasaki nggak salah ya. Nah, kalau bagi anak sih sekali lihat ini, oh udah gitu aja sih. Baik, tapi silakan ya, itu setiap orang nanti beda-beda. Kemudian nomor 7 jamak taksir ya. Ini sama dengan apa? Isim mufrad ya. Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasrah. Kemudian nomor berapa itu? 7 ya, 8 ya. 8. Itu asmaul khamsah, yaitu abu, akhu, hamu, fu dan dzu ya. Nah, dan juga harus hafal ya. Abu, akhu, hamu, dzu dan fu. Nah, yaitu rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Baik. Nah, kemudian nomor 9 mamnu minas sarfi. Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan fathah. Nah, itu mamnu minas sarfi. Baik. Gak urutan gak apa. Nah, yang penting dia benar jawabannya ya. Nah. Ini berantakan ini Abu Zaid ini jawabannya ini.
Banyak kosong ya. Baik, ada pertanyaan seputar tanda i'rab isim ya. Pokoknya hafalin 9 ini ya. Baik, kalau nggak ada kita masuk ke keadaan isim. Halatu raf'il ismi ya. Jadi isim yang dirofa itu ada 7 ya. Isim rofa itu ada 7. Yang pertama apa itu? Boleh mubtada, boleh fa'il ya. Nggak berurutan nggak apa-apa ya. Nomor 1 fa'il, nomor 2 naibul fa'il, nomor 3 mubtada, nomor 4 khobar, nomor 5 isim kana atau saudari-saudarinya, nomor 6 bolehlah sementara ya. Nah, nomor 6 khobar inna atau saudara-saudaranya, nomor 7 apa? Tawabi ya. Kalau tawabi disebutkan yang lebih bagus ya. Itu apa? Naat, badal, atau sama taukid. Nah, jadi isim rofa ada 7 ya. Baik, kemudian isim nasab ada berapa? 12 ya. Yang pertama adalah bisa dimulai dari maf'ul dulu ya. Itu apa? Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, maf'ul di ajli. Ada 5. Kemudian khobar kana atau saudara-saudaranya, isim inna dan saudara-saudaranya. Kemudian apa? Hal, nomor 9 mustasna ya. Nomor 10 munada, nomor 11 tamyiz, nomor 12 tawabi. Cek ya, kalau salah dicoret ya. Naat pakai dal. Ingat artinya tulisan naat. Ini ada. Baik. Kemudian nomor berikutnya ya, isim majrur ada berapa itu? 3 ya. Yang pertama apa? Didahului oleh huruf jar. Nomor 2 taib mudhof ilaih atau kata majmu' boleh. Di situ hanya kata majmu' saja? Mudhof ilaih. Tapi sebenarnya intinya dia itu mudhof ilaihnya. Itu mudhof ilaih? Coba. Sebenarnya bukan mudhof ilaih harusnya. Mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaih keliru ya. Karena yang jar itu mudhof ilaihnya. Karena isim yang jar itu bukan mudhof ilaihnya, tapi apa? Mudhof ilaihnya. Nah, jadi hanya satu, mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih salah ya. Taib. Mudhof ya. Jadi memang harus teliti ya. Ilaih. Nah. Kemudian yang ketiga apa? Tawabi. Sebentar.
Mamnu minas sorfi ini banyak kosong kayaknya ya. Mana ini? Dulu pernah ada catatannya nggak Pak Yasin? Pernah ada catatannya nggak di papan tulis ini? Ada kan ya? Nah, juga ini anak share ulang aja ya. Betul. Ini waktu itu anak tambahkan ini. Ya, ya, 6 April. 6 April. Ini grupnya ini numpuk-numpuk ya Pak. Karena bingung ada grupnya ini. Emang numpuk gitu ya Pak Yasin ya? Grupnya satu ini banyak gitu ya. Oh. Komunitas rumah ilmu. Mana ngirim ke mana ini? Oh nggak bisa nih. Mana pencet? Mana ngirim ke Pak Yasin ya? Kok grupnya nggak bisa anak kirim ini? Grupnya yang apa itu? Rumah ilmu? Hanya admin yang di bawahnya? Bentar. Baru nggak ketemu grupnya nih. Ini kan ini ya? Ya, Kelas Nahwu Sorof ya. Untuk pakai versi bukuannya itu ya. Taib. Ada yang ngisi lengkap Mamnu minas sorfi? Pandang ngisi nggak Pandang? Hah? Ngisi. Baik, kita lihat ini Mamnu minas sorfi ya. Karena ada share di grup. Itu pakai bahasa Arab ya. Bisa dicek di apa namanya? Di HP ya. Jadi situ mamnu minas sorfi ada yang satu ilat, ada yang dua ilat ya. Baik. Satu ilat itu ketika apa? Taknis. Ya. Tapi dengan alif taknis. Itu dia alif taknis nanti dibagi lagi. Jadi alif taknis maksurah, alif taknis mamdudah gitu. Jadi nomor A ini, nah, sementara boleh lah. Nanti kita akan rinci yang A ini ya. Jadi yang A ini, nah hapus dulu ya. Karena ini memang harus diulang-ulang ini, mamnu minas sorfi. Baik. Jadi yang illatun wa wahidatun. Nah, disebutkan apa? Alif taknis ya. Jadi kan dia ada dua ya. Alifun at ta nis ya. Nah. Dan ini apa? Mak surah dan mam dudah ya. Nah gini. Tapi kalau dijawab alif taknis saja ya boleh lah. Tapi nanti setelahnya yang A itu ada perinciannya ya. Jadi jawaban A itu alif taknis bisa maksurah bisa mamdudah. Ya. Jadi nanti contohnya bisa dilihat di sini ya. Nah kemudian yang kedua ya ini apa? Sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' ya. Ya ini rumusnya pernah Anda kasih tahu apa itu rumusnya?
Setelah alif ada 2 huruf atau 3 huruf, cuman ini apa? Ya sukun. Nah gitu. Jadi nggak usah dihafalin rumusnya mafa'ilu, nggak usah. Yang penting ada alif, belakangnya 2 huruf atau alif 3 huruf, tapi yang tengah apa? Ya sukun. Nah ini jawabannya. Ini jawaban yang A. Satu ilat adalah apa? Alifu taknis, yaitu maksurah atau mamdudah. Sudah kemudian semuanya apa ya? Nah, sigoh muntahal jumu boleh. Kalau isi malam boleh. Isim alam nggak masuk. Itu jawaban A dan B itu ya. Nah, cek dulu. Sudah? Catatannya ada nggak Pak Endang? Catatannya ada nggak? Ada. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 2 ya. 2 ilah. Ya. Illatan ya. Illatani. Nah, 2 ilah. Di situ ada yang alam ya. Kemudian ada yang sifat ya. Nah, di situ ada berapa itu? Nah, apa itu? Alam plus taib. Alam plus muannas ya. Atau boleh alam plus taknis boleh juga ya. Jadi alam plus taknis atau muannas ya. Jadi ini plus ini. Kemudian yang kedua apa? Alam plus diakhiri oleh apa? Alif nun ya. Kemudian ajam ya, atau ujmah bisa juga. Ujmah. Ajam. Kita pernah sebutkan seluruh nama Nabi dan Rasul di Quran itu apa? Mamnu minas sorfi kecuali 6 ya. Apa rumusnya? Sun syamlahu ya. Pernah tahu ya? Sun syamlahu ya. Nah, jagalah persatuannya gitu. Sona yasunu ya. Sot apa itu? Soleh. Nun Nuh. Shin Syuaibun. Mim Muhammadun. Lam Lutun. Ini apa? Hudun. Nah, gitu. Jadi alam, kemudian dia ajam ya. Ini termasuk mamnu minas surfi. Ini dulu pernah kita latihan, ini banyak sekali dulu latihannya ya. Nama ini gimana, nama ini gimana. Makanya kita latihan yang sudah banyak-banyak itu kita merangkum kembali nih. Intinya apa dulu gitu. Kemudian yang keempat apa itu? Wazan fi'il ya. Itu bisa lihat contohnya di buku itu ya. Wazan fi'il ya. Kemudian yang keenam, tarkib masjid. Masjidun artinya masuk ya. Tarkib masjid ya. Kemudian yang terakhir apa? Adil ya. Atau bisa juga dengan wazan apa? Fu'alu. Nah, adil kan. Nah, ada yang mengatakan di sebagian kitab yaitu alam dan ikut wazan fu'alu, atau alam dan adil ya. Adil itu artinya nggak jadi. Nah, ternyata setelah dicek semua alam yang adil ini apa? Wazannya fu'alu. Nah, ini harus hafal ya. Jadi ada 6 ya. Alam plus 6 ini.
Berakhiran an. Coba. Alam berakhiran boleh ya. Memang ini di akhir ya, ini ya. Wazan af'alu sebenarnya paling pas wazan fi'il. Soalnya kalau hanya af'alu itu nanti nggak pas dia. Jadi karena mengikuti wazan nggak harus af'alu dia. Misalkan seperti Yazid, ya kan? Ini kan bukan af'alu. Kalau Ahmad mungkin masuk nih, af'alu kan? Nah, kan wazan fi'il mudhari. Nah, gini. Intinya dia wazan fi'il. Jadi kalau dia hanya wazan af'alu, dia menyempitkan sesuatu yang luas gitu. Jadi menyulitkan sesuatu yang gampang gitu. Jadi dia nggak bisa menjadi kaidah akhirnya ya. Karena kaidah itu al-jami al-mani ya. Jadi dia tuh jami secara keseluruhan dan al-mani. Itu menghalangi yang lainnya bisa masuk gitu. Itu kaidah namanya. Tarkib? Tarkib wazan? Nggak masuk ya. Bukan tarkib wazan, tapi tarkib masji. Nah, masjian, tarkiban masjian ya. Seperti hadro maut ya kan? Dia menggabungkan antara fi'il hadoro dan isim maut ya. Majazi apa mazi? Masjiyun. Mazji. Mazijun itu artinya tuh apa namanya? Masuk ya. Nah. Baik, sekarang yang sifat ya. Nah. Ini nanti ada berapa versi sebetulnya, cuman nggak apa ini versi kitab yang ana share itu ya. Jadi ada 3 di situ. Sifat ikut wazan ya. Nah. Maka nomor 1 itu apa? Sifat dan wazan ya. Nah. Itu wazannya wazan khusus ya. Sifat wazan tambahkan di yang depannya itu ya. Jadi sifat kan ada 3 kan? Wazan. Nah, wazannya dikasih tahu ya. Apa wazannya itu? Af'alu ya. Yang muannasnya apa? Nah, nanti bisa itu. Af'alu fa'la'u. Af'alu fu'la. Ini wazannya khusus ini ya. Nah. Jadi wazan af'alu. Kemudian wazan apa? Fa'la. Nah, ini wazannya ini. Cuman yang af'alu ini kan nanti apa? Ada 2. Asal muasalnya apa? Apa ini? Af'alu. Misalkan aswadu sauda'u. Fa'la. Gini. Af'alu apa lagi? Apa? Ahsan husna ya. Yaitu fu'la. Kalau ini apa? Fa'lanu fa'la. Intinya wazannya di sini nih. Nah, gitu. Wazan af'alu dan fa'lanu. Wazan af'alu, wazan fa'lanu. Maka dia mamnu minas sarfi. Yang dia muannasnya di sini. Af'alu, fa'la'u, af'alu,
La. Fa'lanu. Fa'la. Ini wajannya. Mana jawab? Ini wajan fu'la, Heeh. wajan fa'ula, Heeh. wajan fa'lau. Heeh. Saya bingung lain gitu. Tuh. Wajan fu'la, wajan fa'ula, Fu'la. fa'lau. Mas ya. Ini kan dia mudzakkar nih. Mudzakkar, muannas. Jadi salah kita. Dia sebenarnya nggak salah itu. Dia kurang lengkap sih. Iya, orang lengkap. Berarti dia Tengah semua. ini sementara disalahkan dulu aja lah. Kalau semua berarti. Nah, wazan af'alu, wazan fa'lanu ya. Af'alu pasangannya apa? Fa'laun. Jadi ini perhatikan di sini ya. Jadi ini ya. Ini dia mamnu minas sorfi karena sifat dan ikut wazan af'alu ini. Ini juga mamnu minas sorfi nih. Tapi dia ikut yang mana ini? Illatun wahidah. Ini kan dia apa? Dengan taknisnya dengan apa? Alif mamdudah. Kalau ini alif apa? Maksurah. Bisa dipahami ya di sini ya? Nah. Jadi ini ya makanya dia ikut wazan af'alu dan fa'lanu. Cuman ini nggak sembarang af'alu fa'lanu. Af'alu yang muannasnya begini. Af'alu yang muannasnya begini. Contohnya seperti aswadu sauda'u. Ahsanu husna. Fa'lanu atsyanu atsya. Ini masih silang-silang ini. Ini sama ini, bentuknya sama kan? Tapi harokatnya beda. Nah ini, ya, ini memiliki apa? Dua. Bisa dipahami ini? Jadi sifat ikut wazan af'alu dan fa'lanu. Jadi ini untuk memperjelas di sini nih. Sedangkan ini juga mamnu bin as-sarfi, cuma larinya kemana? Ke sini ya. Illatun wahidah. Jadi kalau bisa diringkas gini aja. Jadi dia sifat ikut wazan af'alu, sifat ikut wazan fa'lanu. Dua ya. Cuma dia kan duanya itu nyabang dia. Ini yang sifat ini yang butuh konsentrasi ini nih. Nah, kemudian yang ini apa? Sifat dan adil. Ya. Adil. Jadi adilnya adil apa? Dari angka ini ya. Yang dia nanti wazannya apa itu? Maf'alu dan fu'al gimana? Masna ruba gitu. Adil. Tapi adilnya apa? Adil dari adat ya. Seperti yang Anasya di situ ya.
Kemudian yang terakhir apa? Yaitu kalimat apa? Ukhoru ya. Nah ini khusus ya, ukhor. Apa artinya ukhor? Yang lain ya. Jadi ada akhor, ada ukhro. Nah ini jamaknya, ukhor. Artinya yang lain. Nah, ini sifat ya, sifat ikut wazan, af'alu, lanu. Kemudian sifat adil, tapi adilnya apa? Adil adat angka. Itu wazannya maf'alu dan fa'alu. Kemudian sifat dengan wazan, ini khusus kalimat ukhor aja ini ya. Nanti ada yang menghilangkan ini juga. Ya. Jadi hanya ini dan ini boleh. Cuma versi kita ini ya. Kalau ukor itu ada ya? Hah? Digandung ukor sama ukor. Beda. Nah, kalau ukhor itu jamaknya. Nah, sekarang hitung salahnya ya. Jadi kita Lihat ini ada 6 urutan ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa yang dari ini aja? semuanya per titik ini salah ya. Baik. Hitung tulis salahnya di depan ya. Salah S sekian. Kita nggak usah ngitung benernya ya. Ini nanti biarin dulu Pak Yasin ya. Jangan dihilangin dulu ini. Bener dulu. Nah, jadi pas ketua pas. Kalau udah coba kumpulin sini ya. Ini kayaknya nggak ada yang 100 ya. Nah nanti dilihat masing-masing, lihat titiknya itu anak kesalahannya di mana. Itu yang diulang-ulang terus tuh. Pokoknya sampai mencapai nilai 100 ya. Coba anak cek dulu. Kita anak kembalikan lagi. Wow, salah 9 Pak Yudi, Masya Allah. Aku bilang nggak diisi doang, kan diisi betul ya. Ini nggak ada diisi aja salah. Baik. Pandang. Berapa salahnya pandang ini Pak Yasin? Coba Pak Yasin. Totalnya. Pak Yasin salah 13. Budi Aris 6. Yang silang aja tuh kan? Nah, Haji 11. Pak Yudi 9. Masya Allah. Ternyata di mana sih? Ngomongnya survei semua ya? Iya Pak. Kebanyakan salahnya bersoalnya. 1, 2, 3, 11, 12. Hitung satu-satu. Satu-satu. Oh banyak salah Pak. Dia membantu dan tidak tuh. Cuma penulisannya aja sih hitungnya. Oh gitu. Bukan maksudnya. Karena yang di belakang itu, tadi itu di belakang. Udah. Belakang ada semua. Baik. Ini meroja 1 belum ada yang lulus ini ya. Coba nanti diperhatikan masing-masing ya. Ini pandang coba pandang. Ini nulis ismun nggak pakai hamzah qat'i ya, hamzah wasol ya. Nah, ismun hamzah wasol. Pak Yasin ya. Nah, Budi Aris paling sedikit kayaknya nih.
Haji 11 ya. Pak Yudi? Nah, coba diperiksa dan dibenarkan ya. Coba dibenarkan dulu semua jawabannya dibenarkan. Nanti jawabannya nanti tes kedua kali itu harus naik ya. Dan kalau menurut Anda harus langsung 100 ya menurut Anda ya. Nah, insya Allah 2 kali itu udah 100 ya. Nah, karena murojaah kedua ini masalah fiil, nanti bisa dicatat ya. Jadi nanti bisa diinformasikan, ini untuk tes kedua, ini masalah fiil ya. Nah ini pernah ditulis ini, tuh. Nah, dulu Anda langsung sebutkan ini ya, 5 ya. Ukur dulu nggak ada masukan ya Pak Yudi ya? Ini, lah bahasa. Ini versi lengkap ya sebenarnya. Bisa itu sama Pak. Cuman ini waktu itu nggak ada masukan ini. Boleh sih, boleh dia. Coba dibenarkan dulu ya, salah ya, dibenarkan. Nanti setelah itu kita dikte sedikit ini tentang kisi-kisi untuk murojaah 2 ya. Apa itu Pak Yasin? Suara apa itu? Kalau nama Musa itu masuk ke antara maksur apa munasoros. Baik. Dia alam ya. Kemudian Musa Isa ya. Dia kalau taknis enggak dia. Itu yang maksur itu alif maksurah itu yang taknis dia. Dia masuknya itu di dalam alam plus ajam. Alam dan ajam. Isim maksur itu masuk kan? Hah? Isim maksur. Isim maksur itu enggak otomatis mamnu minas sorfi. Jadi yang maksurah di sini ini harus muannas gitu. Jadi maksurahnya dia apa? Muannas gitu. Taknis. Makanya dikatakan alif taknis maksurah. Nanti bisa dicek coba di i'rabnya coba. Coba kita cek di i'rab Quran ya. Itu harusnya dia nyebutin itu. Mamnu minas sorfinya kenapa gitu. Coba kita cek ya.
Kalau ini saat kalau dia doma kan udah jelas Mokadaro kan ya. Ya Musa doma Mokadaro. Doa itu Musa langsung Mokadaro. Marok itu di Musa. Ada di Musanya itu Mokadaro apa? Mukodaro. Masuk ke Oh, nah. Oh, iya, iya, iya. dengan fathah. Nah. Dengan fathah. Gitu lah. Itu fatkah atau dengan kasrah muqaddarah gitu ya? Nah. Itu dia tuh yang itu. Yang masalah. Baik, coba kita cek ya. Karena dia alam dan ajam. Karena pernah dapati itu ada sebagian para nuhat itu mengatakan dia mamnu minas sorfi gitu. Gitu. Coba cari Musa yang jir coba di Quran coba. Apa ya? Coba cari pandang di Quran Musa yang majrur coba. Atau Isa. Musa atau Isa itu sama kasusnya. Bentar. Setawana Musa itu mamnu minas sorfi sama Isa itu. Karena dia alam dan ujmah. Ya. Gimana untuk takkid ya coba ya. Nah, itu dia ini dia tetap fathahnya muqaddarah ya. Misalkan marartu bi Musa kan. Nah, Musa majrurun bi ba wa alamatu jarrihi fathah muqaddarah. Nah, gitu. Betul enggak Pak Pak Yudi? Jadi bukan kasroh muqaddarah bukan ya? Nah, ada enggak? Coba cek Isa. Rata-rata marfu ya.
Jadi pertanyaan Pak Andang tadi maksud ya, ini pertanyaan bagus sekali nih. Jadi misalkan ya, Marotu bi Musa misalkan ya. Nah gini, Musa atau Isa. Nah ini kan isim maksur ya. Jadi kalau maksur ya, dengan mamnu minas sorfi ini kan bedanya di jernya ya. Jadi kalau isim maksur itu dengan apa? Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Nah di sini jernya apa? Kasroh muqaddarah. Nah, kalau mamnu minas sorfi kan dhammah, fathah. Nah di sini. Nah apakah di sini dihukumi apa? Fathah ya. Berarti kalau dia nggak kelihatan berarti apa? Fathah muqaddarah. Ini maksudnya di mamnu minas sorfi, bukan di isim maksur biasa. Jadi kita nggak mengatakan marartu bi Musa, Musa majrurun bi ba wa alamatu jarrihi, bukan apa? Bukan kasroh muqaddarah, tapi apa? Fathah muqaddarah. Bisa dipahami? Karena dia apa? Mamnu minas sorfi. Karena ini alam Musa itu. Plus dia apa? Ujmah. Nah, sedangkan mamnu minas sorfi itu kan fathah. Tapi karena dia apa namanya? Nggak kelihatan ya, maka dikatakan fathah muqaddarah. Apa? Nah, sahih. Kan ada kalau dia rofa itu banyak dia contoh-contohnya. Coba cek ya. Nah, misalkan di dalam surat Zukhruf misalkan ya, ayat ke-63 misalkan ya, bisa dicek ya. Surat Zukhruf, Az-Zukhruf, ayat 63. Jadi Isa itu ada sekitar belasan nama Isa itu. Ayat 63. Juz 25 dia ya. Az-Zukhruf. Misalkan walam maja'a Isa ya. Ayat 63. Maksudnya pertanyaan sangat jeli sekali ini. Juz 25 ya. Ayat 63. Nah, itu ada. Lihat irobnya itu ya. Iya, Ustaz. Itu lagi ramai saat ini, Ustaz. Hah? Lagi randa sama Kiai. Oh gitu. Gimana itu? Kalau Kiai itu nyalain tetap beranda. Gimana nyalainnya? Satu saja mah itu masuk sun samlak itu. Kata Ustadz Firanda. Kata Kiai itu. Terus? Oh. Dia mungkin ada khilaf mungkin ya. Cuman Anda dapati marjaknya itu dia ini. Makanya dicari di dalam ayat yang dia itu jer coba. Antara Isa sama Musa itu sama itu. Tapi kayaknya benar kiai itu, benar kiainya itu. Karena dia masuk Isa fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma muqaddarah. Bita'adzur. Jumlah 5 kali jar untuk nilai.
Wah, ada itu ya sampai Ustadz Firanda sama. Coba. Mengoreksinya pakai emosi lah. Siapa yang koreksi itu? Tapi kayaknya bener kiainya itu. Cuma bukan dikoreksi, Tapi kan ada yang diyakini kan, usahanya tergantung apa yang diyakinin silet, apa yang nama, gitu. Ya betul. Ya, jadi Musanya. Tapi kayaknya Musa Isa itu pasti dia ke arahnya ke nama dia. Betul, dia masuk ujumah dia. Ini. Masuk dalam ini dia. Karena yang apa namanya? Yang nggak mamnu min sorfi itu cuman 6 ini, sun syam lah. Ini lah maksudnya. Sudah cek dulu ya. Wa auhayna ila Musa. Nah ini. Nah, itu ketemu tuh coba. Nah, ini juga dijawab di Islam Way ini. Coba cek di wa auhayna ila Musa. Sudah cek. Ini penting ini dicatat ini. Terlalu. Cukup. Surat Toha ayat 77. Surat Toha ayat 77 ya. Coba cek. Ya, cek di Irobnya coba. Kalau di Islam Way udah dijawab itu. Musa mengatur halaman jarihi kasron kadaro. Itu kasrah muqaddarah. Iya. Berarti ada khilaf itu. Coba. Kalau di Islam Way jawabnya ini. Mana ini, Pak? Nggak bisa ini, coba. Cek dulu. Nah, coba. Oh, ada khilaf ini. Ini anak compare sama jawaban di Islam Way ya. Gak apa, nah. Ini sebagai pengetahuan kita. Dan Islam Way juga ini muktabar ini ya, termasuk para pakar ini nih.
Dulu, nasir dulu. Nah, tuh. Ya apa yang penting kita punya marja ya. Tuh, ana udah share itu. Auhayna ila Musa, Musa huna majrur wa alamatu jarrihi al-fathah muqaddara ala akhirih. Udah. Masing-masing ada marjanya lah gitu. Cuman kalau anak kok lebih condong sesuai kaidah ya, karena Musa itu nama dan ajam dia. Nah. Kalau ahli ilmi udah khilaf ya kita ngikutin ya. Masuk isim mansur. Iya. Kalau nggak perlu Musa. Oh, anak mau jadiin status nih. Ini ada yang bisa jawab nggak? Biasa kan kalau ini kalau lagi kan ini apa lawannya lagi Rob. Tapi memang mereka ahli mereka. Masa bahasa itu, masya Allah itu. Itu kita harus akui itu. Kita harus akui itu. Mereka dalam itu masalah kayak gitu. Tapi dari depan ke belakang kan di belakang ke depan. Kalau kita kan Nah, coba ini bisa dicatat ya nanti untuk murojaah 2 ya. Tapi tetap nanti murojaah 1 nanti anak akan ulang lagi, itu benar-benar harus dimutkinkan, terutama masalah ini nih. Baik. Bisa ditulis ya. Jadi nanti sebagai apa namanya? Murojaah 2 ini masalah fi'il ya. Kelas nomor 1 ya. Ini bab fi'il ya, ini kan bab isim kan? Nanti bab fi'il ya. Nah, ini murojaah 2 nanti anak ketikan kayak gini ya. Baik, yaitu fi'il, ini halaman 38 ya. Atau mungkin bisa dikasih ini aja lah, kasih halamannya aja. Halaman 38 ya. Kasih aja halaman 38, yaitu fi'il ditinjau dari sisi apa? Huruf akhirnya. Baik. pertama kita kerjain sama-sama pada ngerjain. Ini? Oh, nah. Gak apa, tapi nanti ini versi lengkap ya. Kemudian yang kedua, ya, itu halaman 43. Fi'il itu dari sisi kejadiannya. Oh, yang satu ya. Nah, Satunya enggak? Hah? Satunya. Pas satunya nggak usah dulu ya. Ini masalah sorof ini ya. Halaman 43. Kemudian halaman 45. Fi'il itu dari sisi objeknya. Kemudian nomor 4 itu halaman 47. Fi'il ditinjau dari sisi subjeknya. Baik. Nanti di sela-sela bab ini ya, nanti rumus apa? Memajhulkan fi'il madi, memajhulkan fi'il mudhari. Di sela-sela bab ini nanti. Ini penting ini. Kemudian nomor berapa itu? 5 ya? Baik. Nomor 5 itu halaman 51. Fi'il ditinjau dari sisi taghyirnya, perubahannya. Nah, di sela-sela nomor ini, ya, bab ini ya, nanti akan ditanyakan tanda mabni fi'il madi. Tanda mabni fi'il madi. Nah, tanda mabni fi'il madi ini seperti dilihat halaman 51 ya. Kan dari sisi taghyirnya kan ada mabni, ada mu'rab. Nah, yang mabni di dalam fi'il madi itu tanda mabninya apa? Jadi fi'il madi mabniun. Nah, mabniun ala, nah gitu. Nah, ini seperti tertulis ini ya. Anda pernah benarkan ini bukan fathah tapi alal fathi, ala dhammi, ala
sukun. Ya. Ini keliru nih dalam penulisan ini. Anda pernah chat penulisnya ini dulu itu, lupa Anda dijawab apa enggak itu ya. Atau sebelum lihat jawaban HP Anda hilang nggak salah dulu. Nah, kemudian tanda mabni fiil mudhari. Nah, halaman 52 itu. Kemudian tanda mabni fiil amr. Nah, kemudian berikutnya ya. Kalau isim kan tanda i'rab isim kan? Kalau ini apa? Tanda i'rab fiil. Berarti kalau i'rab ini berarti yang dibahas apa? Fiil mu mudhari. Kan ada tanda i'rab isim, ada 9 kan? Kalau ini tanda i'rab fiil, berarti fiil mudhari. Itu ada di halaman 107 betul. Masya Allah. Haji Mumtaz. Nah, itu atau bisa baca di tabel itu ya. Itu ini bab tanda i'rab fiil gitu. Nah, kemudian nanti berikutnya 108 itu apa? Keadaan i'rab fiil. Jadi ada rofa, ada nasab, ada jazm. Nah, jadi rofa itu kenapa, nasab itu kenapa, jazm itu kenapa? Berarti menyebutkan apa? Adawatnya di sini. Gitu. Paham ya? Jadi tanda i'rab fiil, ya berarti fiil mudhari. Ya berarti dia misalkan ya apa namanya? Dia ada misalkan bersama dengan waw jamaah kan ya, misalkan ya. Berarti dia apa? Tanda rofaknya apa? Subutun nun, terus apa? Hatfunun, hatfunun, nah kayak gitu. Pokoknya mirip dengan isim. Tapi kalau isim kan apa? Rofa dengan apa? Dhamma, fathah, kasroh gitu. Kalau ini apa? Ketika ada waw jamaah, misalkan dia apa? Rofaknya dengan subutun nun, hatfunun, hatfu. Jadi babnya sama sebenarnya. Nah, itu yang di murojaah ya tentang muqaddimah fiil ya. Ada berapa soal itu? 7 ya? 8. Ini yang ini nih. Terus 8. Dua lengkap. Coba. Kita luruskan lagi. Kan hapus ya? Nah, sini nih. Itu pertama apa? Fiil, intinya dari apa? Huruf akhir. Ya. Kedua, fiil dari sisi apa? Waktu. Ketiga, dari sisi
Objek. Ob, objek. Ya. Transitif, intransitif. Ya. 4 dari sisi subjek ya. Nah, di sini ada sela-selanya ada apa? Rumus apa? Terus membuat majhul. Mad majhul ya. Baik yang mudhari maupun yang madhi. Nah, yang kelima? Satu. Perubahan. Dan sisi apa? Perubahan. Nah, ada mabni, ada mu'rab. Nah, di sini sela-sela apa? Tanda mabni, fiil, mudhari, kemudian apa? Madhi, kemudian amr. Ya. Nah, ini. Nomor 6. Tanda i'rab fiil. Nah, berarti dia fiil apa? Pasti mudhari. Karena mudhari yang mu'rab ya. Baik. Kemudian nomor 7. Keadaan i'rab ya. I'rab fiil. Nah, di sini ada rafa, ada nasab, ada jazm. Rafa karena emang nggak ada tanda nasab, tanda jazm. Nasab karena kemasukan amil. Nah, itu yang dihafalin tuh. Nah, 7 ini sebagai apa? Muqaddimah dalam membahas masalah apa? Fiil ya. Kan sepadan kan? Ini hal yang perlu diperhatikan dalam fiil ini ya. Nah. Gimana Pak? Pak Yasin. Adawatnya banyak kan. Oke, level pertama adawatnya dihafalin dulu. Nanti level berikutnya kita kasih contoh itu. Jadi pelan-pelan. Yang penting di kepala kita itu peta pemikirannya, oh begini ternyata gitu. Sama kayak di dalam isim kan, kita baru nyebutin marfuat itu mubtada, khobar itu baru taksim. Kita nanti akan masuk kepada contoh nanti. Rafa itu begini, begini, begini ya. Misalkan mubtada itu contohnya begini gitu. Pak Yasin, ini simpan lagi Pak Yasin ya. Ini ada 2 yang belum dikoreksi. Nah, amil ya, awamil bisa juga gitu bahasa lainnya. Baik, ada pertanyaan? Hujan udah berhenti Pak Yasin? Hujan udah berhenti? Masih ya? Kalau contoh pertanyaan seperti itu gimana kan? Apa buatlah tabel tanda keadaan fiil Oh, nah. Jadi keadaan i'rab fiil ya. Fiil berarti kan fiil mudhari kan? I'rabnya kan rafa, nasab, jazm ya. Nah. Dia itu rafa karena apa? Tidak kemasukan amil jazm atau amil nasab. Nah, kalau dia nasab, antum sebutin amilnya aja ini. Ini level 1 ini. Jangan adanya kemasukan apa? An. Berapa lagi? Lan, idan, ke, nah gitu. Itu amilnya. Nah, jazm, kenapa dia kemasukan apa? Adawat jazm, lam, dan seterusnya ya. Paham ini? Level 1 ini. Nah, kalau yang tanda i'rab fiil ini, ya, berarti dia masuknya kemana dia?
Mudore. Nah, misalkan nih, dia kan pasti ke mudore kan. Misalkan nih, dia bersambung dengan waw jamaah, aliful isnain, ya mukhotobah. Kan jadi satu itu. Bisa lihat di halaman berapa itu? Hah? Ah, di itu af'alul khamsah itu bisa juga ya. Halaman di Nah, halaman 107 kan? Baik. Yang tiga itu kan aliful isnain, waw jamaah, ada ya mukhotobah. Nah, itu rofaknya dengan apa? Subutun nun, nasab hadfun nun, hadfun nun. Nah, kalau yang lam yattasil bi akhirihi syai'un, dia apa? Dhammah, fathah, sukun. Nah, yang paling atas dia. Nah, kalau dia mu'tal akhir baru apa? Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, hadfu harfi illah. Nah, kayak gitu tuh. Bisa dipahami ya? Jadi dia ada tiga ini. 1, 2, 3. Bisa Abu Diaris? Bisa. Kalau ada pertanyaannya ini. Yang mana gitu ya? Jawabannya. Ini anak mendatangkan ini untuk mengcompare dengan yang isim ya. Kalau yang isim kan 9 tuh. Kalau fi'il ini hanya 3 saja dia. Atau kalau mau sesuai dengan tabel ini berarti ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ya. Ya, situ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Bisa juga itu. Jadi ya, insya Allah ya kita persiapkan nanti dengan murojaah ini untuk mengembalikan apa ya ingatan gitu ya. Misalnya banyaknya materi kita lupa ingatan kan gitu ya. Nanti bagus kalau ada hal-hal di luar sana ya, seperti pandang tadi kan mendatangkan ada faedah-faedah kita bahas insya Allah ya. Nah, jadi kalau bahas itu intinya kan kita mencari marja. Ketika kita sudah mendapatkan marja, ya kelas itu yang kita jadikan pegangannya. Meskipun orang nanti mengatakan nggak begini, ini pegangan saya ini gitu, selesai gitu. Kalau itu memang ada perbedaan, ya silahkan. Nah, itu pentingnya apa? Punya apa sih namanya? Punya rujukan gitu ya. Tapi mungkin sampai sini dulu ya. Kita break dulu ya. Nanti bisa difokuskan teman-teman ya, Pak Yasin ya. Nah, ini untuk nanti murojaah kedua ini, pertemuan berikutnya. Sekaligus nanti kita bahas insyaallah. Tapi kalau ngerjain plus bahas itu nggak cukup waktunya ya. Cukup ya Pak Yasin ya. Kita ngerjain 1 jam itu cukup insya Allah ya. Nanti kita bahas 1 jam berikutnya gitu. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.